Halo, Ayah dan Ibu hebat. Apa kabar hari ini? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir di video ini. Selamat datang juga untuk para orang tua baru yang baru saja bergabung di Sarjana Pendidikan. Pernahkah Anda merasa dilema? Haruskah anakku sekolah secepatnya agar tidak ketinggalan? Kita semua tahu, zaman sekarang persaingan terasa lebih ketat dan seringkali kita terdorong untuk menyekolahkan anak sejak dini agar mereka cepat bisa membaca, menulis, dan berhitung kalistung. Tapi, apa jadinya jika di balik harapan besar itu ada beban yang terlalu berat untuk pundak kecil mereka? Sejujurnya, banyak dari kita yang terjebak dalam mitos bahwa semakin cepat anak bisa kalistung, semakin besar peluangnya untuk sukses. Tekanan dari lingkungan, dari kurikulum yang menuntut, bahkan dari diri kita sendiri seringkali membuat kita lupa bahwa setiap anak punya kecepatan tumbuh kembang yang berbeda, bukannya malah berkembang. Mereka justru bisa kesulitan beradaptasi, kehilangan semangat bermain, dan yang paling parah, kehilangan keceriaan masa kecilnya. Jadi, apa yang sebenarnya perlu kita prioritaskan, kecepatan akademis atau kematangan mental mereka? Nah, di sini kita akan mendapatkan pencerahan langsung dari ahlinya, Dr. Aisyah Dahlan. Beliau akan membongkar tuntas mengapa kurikulum saat ini mungkin terlalu berat untuk anak usia di bawah 6 tahun. Ia juga akan berbagi tips praktis yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Serta mengapa pendekatan yang tepat bisa menjadi kunci keberhasilan mereka di masa depan. Siapa sangka terkadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membiarkan anak-anak bermain dan menemukan jati diri mereka tanpa tergesa-gesa. Namun, video ini tidak hanya berhenti pada persoalan sekolah. Kita juga akan membahas tantangan lain yang sering dialami para orang tua, yaitu bagaimana menghadapi anak dengan kebutuhan khusus dan meredakan pertengkaran antar saudara. Dr. Aisyah akan mengajarkan kita untuk menerima kondisi anak, menambah ilmu dan menjadi penengah yang bijak saat mereka berkonflik. Karena pada akhirnya, rumah seharusnya menjadi tempat aman bagi mereka untuk belajar dan berkembang. Jadi, jika Anda ingin tahu rahasia bagaimana menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang bahagia dan suportif, serta menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan parenting yang selama ini mengganjal di hati, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Siapkan catatan Anda, karena setiap detik dari video ini akan penuh dengan ilmu dan inspirasi. Jangan lupa like, bagikan ke orang tua lainnya, dan tulis di kolom komentar bagaimana Anda menghadapi tantangan ini. Mari kita belajar bersama untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Ayah dan Bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain agar Ayah dan Bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas penyebab anak kesulitan beradaptasi para orang tua hebat. Pernahkah Anda merasa bangga luar biasa saat melihat anak Anda sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung di usia yang sangat dini? Rasanya seperti si kecil sudah selangkah lebih maju dari teman-temannya. Kita pun segera mendaftarkannya ke sekolah, berharap ia akan menjadi bintang di kelasnya. Namun, di tengah kebanggaan itu, muncul kegelisahan yang tak terduga. Anak yang dulu ceria dan bersemangat, tiba-tiba menjadi murung, sering tantrum, atau bahkan menolak pergi ke sekolah. Apa yang salah? Padahal ia sudah pintar, bahkan jauh lebih pintar dari yang kita bayangkan. Bukankah seharusnya ia bisa beradaptasi dengan mudah? Ternyata, kita seringkali luput dari satu hal penting. Fokus kita terlalu besar pada kemampuan kognitif anak, yaitu bisa membaca atau berhitung, dan melupakan kesiapan mental serta emosional mereka. Kita lupa bahwa ada faktor lain yang jauh lebih krusial dari sekadar kemampuan akademis. Di balik seragam sekolah yang rapi, ada beban yang mungkin terlalu berat untuk pundak kecil mereka. Kurikulum sekolah saat ini, khususnya untuk tingkat dasar, dirancang dengan tuntutan yang sangat tinggi. Materi yang seharusnya dipelajari bertahap, kini dijejalkan dalam waktu singkat. Ini seperti memaksa anak berlari maraton sebelum ia bahkan bisa berjalan dengan stabil. Ya, ia mungkin bisa membaca, tapi apakah ia sudah siap secara mental untuk duduk diam berjam-jam, mengerjakan tugas, dan bersaing dengan teman-temannya? Jawabannya, bisa jadi belum.
Aisyah Dahlan, seorang ahli yang pemikirannya sangat membuka wawasan, menjelaskan bahwa kurikulum yang terlalu berat inilah yang menjadi akar masalah. Anak yang seharusnya masih sibuk bermain dan mengeksplorasi dunia, kini dipaksa menghadapi tekanan akademis yang tak sesuai dengan usianya. Akibatnya, bukannya berkembang, anak justru bisa mengalami stres, kehilangan rasa percaya diri, dan parahnya, membenci proses belajar itu sendiri. Padahal, kita ingin anak-anak mencintai ilmu sepanjang hidup mereka, bukan malah terbebani olehnya. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Tetap bersama kami, karena pemahaman ini akan mengubah cara pandang Anda dalam mempersiapkan masa depan anak. Saran untuk anak perempuan, para orang tua luar biasa. Kita semua tahu, mendampingi anak belajar bisa menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Terkadang, kita merasa frustrasi karena si kecil terlihat kurang fokus atau tidak bersemangat. Kita pun terpicu untuk menuntutnya, berharap ia bisa cepat menguasai semua pelajaran. Tapi, tahukah Anda bahwa ada cara yang jauh lebih efektif dan menyenangkan, terutama saat kita berinteraksi dengan anak perempuan? Kuncinya bukan pada tekanan, melainkan pada sebuah pendekatan yang penuh kasih dan sukacita. Banyak dari kita yang mungkin berpikir, belajar itu ya serius. Kita menuntut anak untuk duduk manis, fokus, dan mengerjakan tugas tanpa banyak bicara. Namun, Dr. Aisyah Dahlan mengajarkan kita sebuah rahasia yang mungkin belum banyak disadari. Menurut beliau, saat mendampingi anak perempuan belajar, perasaan senang dan gembira adalah kunci utamanya. Mengapa? Karena perempuan cenderung lebih peka terhadap suasana emosional. Mereka berkembang lebih baik di lingkungan yang positif dan suportif. Jadi, alih-alih memasang wajah serius dan tegang, cobalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ajak anak untuk tertawa, bernyanyi, atau bahkan menari sejenak sebelum memulai pelajaran. Jadikan setiap sesi belajar sebagai petualangan yang seru. Ini bukan berarti kita mengabaikan kedisiplinan, namun kita mengubah cara pandang kita. Belajar bukan lagi sebuah beban, melainkan momen berharga yang dinikmati bersama. Kita mengajarkan anak bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang indah dan patut disyukuri. Ketika anak perempuan merasa gembira dan nyaman, otaknya akan lebih terbuka untuk menyerap informasi. Mereka akan lebih termotivasi dan rasa ingin tahu alaminya akan terpancar. Ikatan emosional antara Anda dan anak pun akan semakin kuat. Oleh karena itu, di video ini, kita akan mendalami bagaimana cara mendampingi anak perempuan belajar dengan pendekatan yang penuh cinta dan kegembiraan. Mari kita ciptakan momen belajar yang tidak hanya efektif, tapi juga tak terlupakan bagi si kecil. Saran untuk anak laki-laki. Seringkali kita merasa bangga saat melihat anak laki-laki kita menunjukkan kepintaran di sekolah. Kita menganggap bahwa semakin cepat ia masuk sekolah, semakin cepat pula ia bisa meraih kesuksesan di masa depan. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ia benar-benar siap untuk semua ini? Banyak dari kita yang mengamati, anak laki-laki di usia prasekolah atau SD awal cenderung lebih suka bergerak, berlari, dan bermain. Mereka tidak bisa diam terlalu lama di kursi dan terkadang hal ini dianggap sebagai kenakalan atau kurangnya disiplin. Kita pun memaksakan mereka untuk mengikuti aturan yang sebenarnya tidak sesuai dengan naluri alami mereka. Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu masalah. Anak laki-laki yang dipaksa belajar terlalu dini bisa jadi mengalami frustrasi. Mereka merasa terkekang, dan yang paling parah, mereka bisa kehilangan kecintaan pada proses belajar. Padahal, kita ingin mereka tumbuh menjadi pribadi yang punya semangat juang dan rasa ingin tahu yang besar. Disinilah Dr. Aisyah Dahlan memberikan sebuah saran yang sangat mengejutkan, namun penuh makna. Beliau menyarankan agar anak laki-laki di bawah usia 7 tahun, yang belum matang secara mental, untuk berhenti sekolah sementara. Ide ini mungkin terdengar kontroversial. Tetapi ada alasan yang sangat kuat di baliknya. Tujuannya bukan untuk membuat mereka tertinggal, melainkan untuk memberi mereka ruang bernapas dan kesempatan untuk matang secara alami. Masa-masa prasekolah adalah waktu yang paling penting bagi anak laki-laki untuk bermain, bereksplorasi, dan membangun fondasi mental yang kuat. Melalui bermain, mereka belajar menyelesaikan masalah, bernegosiasi, dan mengasah kreativitas. Semua itu adalah modal penting
yang tidak bisa didapatkan dari sekadar menghafal di bangku sekolah. Saat mentalnya sudah matang, ia akan kembali ke sekolah dengan persiapan yang jauh lebih baik. Tidak hanya secara akademis, tapi juga secara emosional. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengapa bermain adalah investasi terbaik untuk masa depan anak laki-laki Anda. Mari kita belajar bersama untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, bukan yang tercepat, menghadapi anak berkebutuhan khusus. Sejak awal, kita semua membayangkan sebuah perjalanan mengasuh anak yang mulus, penuh tawa, pencapaian yang mudah, dan kebanggaan yang tak terhenti. Namun, terkadang kehidupan memberikan kita kejutan yang tak terduga, sebuah kenyataan yang menuntut kita untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Ada kalanya, kita harus menghadapi fakta bahwa anak yang kita cintai memiliki kebutuhan khusus. Sebuah kondisi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Rasa sedih, bingung, bahkan marah, mungkin menjadi tamu tak diundang, yang singgah di hati kita. Mungkin banyak dari kita bertanya, mengapa harus anakku? Apa yang salah? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dan penting untuk memvalidasi perasaan tersebut. Namun, setelah melewati fase itu, ada langkah berikutnya yang jauh lebih penting untuk kita ambil. Langkah pertama yang disarankan oleh Dr. Aisyah Dahlan adalah menerima keadaan anak kita seutuhnya. Menerima bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan sebuah bentuk cinta paling tulus yang bisa kita berikan. Menerima bahwa inilah anak kita, dengan segala keunikan dan kebutuhannya. Menerima adalah pintu gerbang menuju pemahaman. Ketika kita sudah bisa menerima, kita akan menyadari bahwa kebutuhan mereka tidaklah berbeda. Mereka juga butuh cinta, rasa aman, dan dukungan. Hanya saja, cara mereka menerima dan memberikan hal-hal itu mungkin berbeda. Setelah menerima, langkah kedua yang tak kalah krusial adalah menambah ilmu dan pengetahuan. Kita tidak bisa menghadapi tantangan ini sendirian dengan bekal yang minim. Kita harus belajar, mencari informasi, dan menggali ilmu dari para ahli komunitas atau orang tua lain yang memiliki pengalaman serupa. Semakin kita tahu, semakin kita mengerti, dan semakin kita mengerti, semakin besar peluang kita untuk menjadi orang tua yang lebih sabar, bijak, dan penuh kasih. Ilmu adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu pemahaman baru. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana proses menerima dan belajar bisa mengubah hidup Anda dan anak Anda. Mari kita ubah pandangan dari sebuah masalah menjadi sebuah anugerah yang penuh dengan pelajaran berharga. Tips menghindari pertengkaran saudara. Siapa di sini yang pernah merasa rumahnya berubah jadi arena tinju mini? 1 detik anak-anak bisa main bareng, detik berikutnya mereka sudah saling tarik mainan atau saling lapor. Dia nakal, dan A bagi Pia. Kejadian seperti ini rasanya jadi bagian tak terpisahkan dari dinamika keluarga ya? Wajar kalau kita jadi pusing. Kadang, kita terpicu untuk langsung marah atau langsung memihak salah satu anak demi menghentikan keributan secepatnya. Tapi, apakah itu solusi terbaik? Tahukah Anda, di balik suara gaduh itu, ada pelajaran berharga yang sedang terjadi? Seringkali, kita melihat pertengkaran sebagai hal negatif yang harus dihindari. Padahal, Dr. Aisyah Dahlan punya pandangan yang sangat menarik. Beliau menjelaskan bahwa pertengkaran antar saudara adalah hal yang sangat wajar. Ini adalah bagian alami dari proses tumbuh kembang mereka. Mereka sedang belajar banyak hal, bagaimana mengungkapkan emosi, bagaimana bernegosiasi, dan bagaimana mencari solusi. Pertengkaran ini adalah sekolah kehidupan nyata bagi mereka, tempat mereka berlatih untuk menghadapi konflik dan masalah di masa depan saat mereka sudah dewasa nanti. Lalu, apa peran kita sebagai orang tua? Peran kita bukan untuk menjadi hakim yang menghukum, melainkan menjadi penengah yang tenang. Daripada langsung menyalahkan, cobalah berikan ruang untuk kedua anak bercerita, dengarkan mereka dengan sabar dan netral. Ajak mereka untuk menemukan jalan keluar bersama. Kita juga bisa melatih mereka untuk berbagi, tidak hanya mainan, tapi juga ruang dan waktu. Berikan batasan yang jelas, seperti kakak pinjam mainannya 5 menit, ya, nanti gantian. Ini adalah cara sederhana yang efektif untuk mengajarkan mereka tentang kompromi. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang cara-cara praktis untuk menjadi penengah yang bijak dan tenang. Mari kita ubah pandangan dari sebuah pertengkaran menjadi sebuah dinamika yang penuh dengan pelajaran berharga bagi anak-anak kita. Dalam perjalanan mengasuh anak, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji kesabaran dan kebijaksanaan. Materi
Yang telah kita bahas ini membuka mata kita bahwa menjadi orang tua tidak melulu soal mencetak anak yang sempurna secara akademis, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mendampingi mereka tumbuh utuh, baik secara mental maupun emosional, mulai dari dilema menyekolahkan anak terlalu dini, hingga dinamika rumit di antara saudara kandung. Setiap tantangan adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan berkembang bersama anak. Pertama, kita belajar bahwa kecerdasan akademis bukanlah segalanya. Memaksa anak di bawah 6 tahun menghadapi kurikulum yang berat hanya akan membuat mereka kehilangan keceriaan dan semangat belajar. Kesiapan mental dan emosional adalah fondasi yang jauh lebih penting dan setiap anak, terutama anak laki-laki, membutuhkan ruang dan waktu untuk bermain agar mentalnya matang. Tugas kita bukan untuk mempercepat mereka, melainkan untuk memastikan mereka siap dan bahagia dalam setiap tahap pertumbuhan. Kedua, ada perbedaan mendasar dalam cara kita mendampingi anak laki-laki dan perempuan. Untuk anak perempuan, sentuhan emosional sangat penting. Momen belajar akan menjadi lebih efektif dan menyenangkan jika didampingi dengan perasaan gembira dan penuh kasih. Sementara itu, untuk anak laki-laki, memberi mereka kesempatan untuk bermain dan bereksplorasi adalah investasi terbaik untuk masa depan mereka. Pendekatan yang sesuai dengan naluri alami mereka akan menciptakan pribadi yang tangguh, bukan hanya pintar. Ketiga, materi ini mengajarkan kita tentang pentingnya penerimaan dan kasih sayang tanpa syarat, terutama saat menghadapi anak berkebutuhan khusus. Langkah pertama adalah berdamai dengan kenyataan dan menerima anak apa adanya. Setelah itu, kita perlu terus belajar dan mencari ilmu untuk memberikan dukungan terbaik. Dengan demikian, kita bisa mengubah pandangan dari sebuah masalah menjadi anugerah yang membawa hikmah mendalam bagi seluruh keluarga. Terakhir, kita menyadari bahwa pertengkaran antar saudara bukanlah hal yang buruk, melainkan sebuah dinamika penting untuk melatih anak menghadapi masalah. Peran kita adalah menjadi penengah yang tenang dan bijaksana, bukan hakim yang menghukum, dengan melatih anak untuk berbagi dan berkompromi. Kita sedang membekali mereka dengan keterampilan sosial yang sangat berharga di masa depan. Pada akhirnya, semua tips dan saran ini berpusat pada satu hal, menciptakan lingkungan yang penuh cinta, pengertian, dan dukungan, di mana setiap anak merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri, dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak. Ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.